Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan konflik dan penaklukan, Indonesia menawarkan sebuah cerita yang unik tentang penyebaran Islam. Berbeda dengan banyak tempat lain, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan damai dan dakwah para sufi. Mereka tidak menggunakan kekerasan, melainkan membawa ajaran Islam bersama barang dagangan mereka. Inilah yang membentuk pondasi Islam yang terbuka dan meresap dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik Indonesia. Menarik bukan? Mari kita bahas secara singkat tentang masuknya agama Islam dengan kedamaian di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Jadi, awal mula Islam masuk ke Indonesia itu melalui interaksi perdagangan. Ini menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena penyebaran Islam di wilayah lain menggunakan penaklukan politik. Di Indonesia, berbagai pedagang dari wilayah Gujarat, India, Iran, Cina, dan Yaman melakukan kontak dengan masyarakat pesisir Indonesia sejak zaman pra-Islam. Para pedagang muslim ini memanfaatkan hubungan perdagangan mereka untuk menyebarkan agama Islam secara terbuka dan damai. Sehingga hal ini menciptakan kondisi di mana masyarakat Indonesia bisa menerima dengan baik proses masuknya Islam karena tidak menggunakan pemaksaan dan penaklukan. Nah, jadi sebagai hasilnya Islam tumbuh secara organik dan terintegrasi dengan kehidupan sosial, budaya, dan juga politik di Indonesia. Pada abad ke-14 dan 15 Masehi, proses Islamisasi Indonesia melaju semakin pesat. Kenapa? Karena hal ini didorong oleh faktor-faktor seperti penurunan kekuasaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya, serta mulai munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Aceh, Demak, Malaka, Ternate, dan Cirebon. Para penguasa kerajaan Islam ini kerap kali memiliki darah campuran antara raja-raja pribumi pada masa pra-Islam dengan para pedagang Arab atau para ulama dari luar negeri, sehingga mempercepat proses pengadopsian Islam di Nusantara. Dengan demikian, Islamisasi Indonesia memperlihatkan pola yang unik dibandingkan dengan daerah-daerah Islam di dunia lainnya, di mana aspek perdagangan dan dakwah sufi memainkan peran penting dalam menyebarkan agama ini tanpa menggunakan kekerasan atau penaklukan politik. Kontribusi dari berbagai teori seperti teori dari Snook-Horgunji, teori Persia, dan teori Arabia memberikan gambaran yang berbeda-beda tentang rute dan waktu kedatangan Islam ke Indonesia. Namun, semuanya menegaskan bahwa proses ini berlangsung secara damai dan melalui interaksi budaya dan perdagangan. Jadi teman-teman, secara garis besar, penyebaran Islam beserta prosesnya bisa dicoba lewat jalan yang bermacam-macam. Antara lain, yang pertama ada jalur perdagangan, di mana ikatan antara kelompok pengirim barang muslim dan komunitas di sekitarnya perlahan-lahan terjalin pada abad ke-7 hingga ke-16. Pertukaran antar negara di wilayah Barat, Tenggara, dan Timur Asia, dan di mana para pedagang muslim tertarik dan mengambil bagian di Indonesia. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Ikatan lewat jalan pernikahan antara penduduk pribumi serta orang dagang muslim tidak mengejutkan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi karena orang dagang muslim mempunyai peran serta status yang besar. Para bangsawan serta raja-raja menginginkan perkawinan antara gadis mereka dengan orang dagang muslim. Dan para raja menikahkan wanita pribumi dengan orang dagang muslim sehabis mengislamikan mereka. Anak generasi mereka melanjutkan peranan dalam pendakwaan agama Islam. Lalu yang ketiga ada jalur kesenian, di mana jalur kesenian ini bisa dikenal dengan adanya arsitektur Islam yang direfleksikan masjid. Contoh semacam Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Palembang, serta Masjid Agung Ternate. Seni tipe lain dari proses Islamisasi ialah seni pertunjukan pemakaian pertunjukan wayang oleh Sunan Kalijaga dengan melaksanakan pendekatan cerita wayang dengan menggambarkan para tokoh-tokoh Islam semacam Ali, Umar, Hamzah, serta lain-lain.
Pertunjukan ini selaku perlengkapan tradisional untuk membawakan ajaran agama serta moral baik kepada warga. Jalur selanjutnya yaitu jalur pendidikan, di mana islamisasi dilaksanakan di lembaga pembelajaran semacam di pesantren. Pengajarnya terdiri dari kiai-kiai, para ulama, serta guru agama. Di tempat ini, penduduk pribumi menemukan pembelajaran agama. Sehabis keluar dari pesantren, mereka menyalurkan ilmunya, semacam pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel. Selanjutnya ada jalur dakwah, di mana cara dakwah ini diupayakan oleh para guru yang juga berperan sebagai penyalur. Persiapan dakwah pada awalnya dilakukan secara eksklusif. Mereka menjalankan komitmen syariat Islam dengan menjaga kebersihan, dan dalam afiliasinya mereka menunjukkan perilaku yang lugas. Selanjutnya ada jalur politik, di mana jalur politik bisa dilihat pada wilayah Maluku serta Sulawesi Selatan. Pengaruh politik sangat menolong tersebarnya Islam, di mana para raja mempunyai kedudukan dalam penyebaran agama Islam, terkhusus ditatap daripada segi politik semacam Sumatera serta Jawa. Ada juga untuk antarmuka politik, kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik banyak penduduk kerajaan non-Muslim untuk masuk ke Islam.